Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif di podcast Arsitektur DBMA Studio. Nah, di pagi hari ini saya ditemani lagi bersama Sugi. Halo Sugi, apa kabar? Baik Hanif, selamat pagi para listener dan subscriber dari podcast Arsitektur DBMA Studio. Ya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai tahapan dalam membangun sebuah rumah atau proyek, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tips dalam membangun sebuah rumah atau bangunan. Nah, tips-tips ini akan dijelaskan oleh Sugi. Mungkin saya langsung tanya aja ya, Sugi ya. Ya, silakan. Nah, untuk tips membangun rumah, yang pertama itu apa? Untuk yang ingin memiliki rumah, ada dua hal. Anda bisa merencanakannya untuk membangun dari tanah kosong, Ya, atau Anda membeli dari yang sudah ada, seperti dari rumah developer ya, maupun dari rumah second yang ada di pasaran, yaitu orang yang menjual. Jadi tergantung dari keinginan dan dari kesiapan dana Anda. Jika Anda inginkan yang langsung sudah jadi dan siap ditempati, maka pilihannya akan jatuh kepada rumah yang sudah jadi, baik itu rumah dari developer, rumah baru, maupun rumah second yang dijual kembali oleh orang yang telah menempatinya saat ini. Namun ada juga yang ingin membangun sendiri dari nol. Nah, untuk kali ini kita akan bahas untuk teman-teman yang ingin membangun dari nol. Jika Anda ingin membangun dari nol, maka tentu saja yang harus dipersiapkan adalah tanahnya. oke. Nah, ketika Anda memiliki atau ingin memiliki tanah, tentu saja Anda harus memastikan satu hal, yaitu lokasi. Lokasi ini haruslah sesuai dengan diri Anda, baik itu tempat tinggal Anda yang mungkin yang sekarang, atau dekat dengan kantor Anda, atau dekat dengan keluarga besar Anda. Jadi nomor satu adalah lokasi. Yang kedua adalah mengenai harga. Dan yang terakhir adalah jangan lupa legalitas atau hak hukum dari tanah tersebut. Sertifikatnya seperti apa? Seperti itu. Apakah tanah itu dapat dibangun? Tentu Anda harus mengeceknya ke Badan Pertahanan Nasional gitu. Oke. Mungkin maksudnya Badan Pertanahan ya, Pertanahan Nasional ya. Ya, BPN, Oke. Badan Pertanahan Nasional. Oke, itu adalah tips pertama dalam membangun rumah, yaitu usahakan sudah memiliki tanah. Kemudian yang kedua, Nah, yang kedua tentu saja Anda setelah Anda mempunyai atau memiliki tanah, yang harus Anda pikirkan adalah seberapa besar rumah Anda itu Anda ingin bangun. oke. Contoh, saat ini Anda kepala keluarga beristri dengan satu anak. Tentu saja akan berbeda dengan Anda yang memiliki 3 anak. Sehingga jika Anda memang masih baru memiliki satu anak dan ingin menghemat saat ini, tentu saja Anda bisa merencanakan untuk membangun rumah yang mungkin hanya memiliki satu kamar utama dan satu kamar anak. Oke. Seperti itu. Jadi perencanaan ke depannya seperti apa akan menentukan bangunan yang akan Anda bangun baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke, berarti di tips kedua ini kurang lebih adalah merencanakan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang seperti itu. Termasuk menentukan jumlah kamar dan kebutuhan
yang akan diakomodasi di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Betul. Oke, kemudian untuk tips yang ketiga. Nah, yang berikutnya terkait dengan tadi perencanaan nomor 2, maka Anda akan mulai mencari model rumah impian Anda seperti apa. Kemudian juga terkait dengan eh, model desainnya. Jadi sekaligus nih, jadi Anda mencoba untuk mencari referensinya seperti apa rumah yang Anda inginkan. Kemudian Anda ingin merubah sedikit-sedikit desain itu atau langsung menerapkan desain yang Anda mau. Nah, jadi yang berikutnya adalah desain rumah. Setelah tanah, setelah perencanaan Anda seperti apa, nah yang berikutnya adalah Anda melihat-lihat desain rumah yang ada dan juga menentukan desain rumah Anda yang akan Anda bangun seperti apa. Oke, berarti untuk tips yang selanjutnya adalah untuk membuat desain rumah sesuai keinginan pribadi masing-masing. Nah, desain atau tampilan rumah atau konsep rumah biasanya berkaitan dengan personalisasi dari si pemilik rumah. Jadi yang akan menempati rumah adalah yang akan merasakan suasana di dalamnya, sehingga sebisa mungkin adaptasi konsep rumah atau desain rumah yang benar-benar mewakili diri Anda sendiri. Oke, kemudian untuk tips yang selanjutnya ada apa aja? Jadi setelah kita memiliki tanah, kemudian membuat perencanaan seperti apa untuk saat ini maupun masa yang akan datang, kemudian kita sudah mencari-cari model rumah impian dan menetapkan desain rumah yang kita inginkan untuk dibangun. Maka yang paling penting berikutnya adalah membuat rencana anggaran. Berapakah uang yang Anda miliki, kemudian harus Anda sisihkan dari penghasilan Anda. Apakah perlu bantuan dari pinjaman kredit bank, baik itu konvensional maupun syariah. Nah, jadi langkah berikutnya adalah membuat rencana anggaran biaya sehingga rumah yang telah Anda desain, yang Anda impikan, dapat Anda bangun. Oke, ini adalah tips selanjutnya untuk membuat RAB atau rencana anggaran biaya, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan rumah akan terlihat jelas hitungan-hitungan atau harga yang perlu dikeluarkan untuk membangun rumah. Kemudian setelah membuat RAB, tips apa lagi ya? Tips yang mungkin cukup penting adalah yang sering diabaikan orang adalah pemilihan waktu. Kapan akan mulai membangun. Pada umumnya orang akan mulai membangun pada saat masuk ke musim kemarau, sehingga menghindari yang namanya hujan. Ketika musim kemarau, maka tukang akan bisa bekerja tanpa gangguan hujan. Pun demikian, material yang ada di lapangan terhindari dari kerusakan akibat air tentunya. Oke, jadi untuk membangun sebuah rumah, memilih musim yang tepat itu merupakan faktor yang sangat penting ya, dalam kecepatan dan kualitas bangunan terutama. Ya, betul. Kemudian setelah memilih musim yang tepat, yang berikutnya yang cukup penting adalah pemilihan kontraktor atau mandor atau tukang bangunan, karena seringkali pemilihan tukang atau mandor atau kontraktor yang tidak profesional justru akan mengakibatkan hancurnya proyek bangunan Anda. Banyak di luar sana memang tukang atau mandor atau kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pemilihan ini sangat penting, karena Anda berusaha menekan berapapun RAB Anda atau budget Anda, tapi ketika Anda dipertemukan dengan tukang atau mandor atau kontraktor yang tidak bertanggung jawab, maka buyarlah semua budget Anda.
bahkan mungkin Anda akan mengalami kerugian. Jadi yang paling penting juga adalah pemilihan dari tukang atau mandor atau kontraktor untuk pembangunan rumah Anda. Oke, jadi kalau misal kontraktor, tukang atau mandor bangunan itu biasanya faktor yang sangat penting karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan bangunan Anda. Maka dari itu, untuk memilih tukang, kontraktor atau mandor yang tepat itu faktor yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Selanjutnya ada tips lagi. Ya, tips berikutnya adalah pemakaian material. Jadi tadi memang agak sedikit lupa saya sebutkan, ketika Anda sudah memiliki model atau desain rumah yang Anda inginkan, pada umumnya Anda harus memiliki perizinan untuk membangun. Nah, perizinan ini tentu saja mempunyai syarat gambar-gambar teknis Ya, maupun perhitungan teknis yang akan diajukan sebagai persyaratan pembangunan rumah Anda. Nah, oke. gambar-gambar teknis ini pada umumnya dikerjakan oleh konsultan teknis, baik itu konsultan arsitektur, konsultan struktur maupun konsultan MEP. MEP itu Mechanical Electrical Plumbing. Oke. Nah, ketika para konsultan ini mendesain, mereka tentu saja sudah menetapkan berbagai macam material yang sesuai dengan baik disesuaikan dengan Anda maupun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di SNI Bangunan Indonesia. Ya, Sebagai contoh, kalau untuk material arsitektur mungkin konsultan akan berkonsultasi atau berdiskusi dengan Anda. Apakah material yang dipakai itu cocok tidak dengan tema yang Anda pilih untuk rumah Anda maupun cocok tidak dengan keinginan dari Anda sebagai penghuni rumah atau pemilik rumah ke depannya. oke. Dan demikian pula dengan konsultan struktur. Mereka tentu saja akan mendesain struktur bangunan Anda menggunakan material beton contohnya yang sudah ditentukan berapa kekuatannya. Sehingga pada saat nanti Anda akan membangun atau membeli beton dari batching plan atau mixer plan atau mixing plan terdekat, maka Anda tinggal memberitahu ke batching plan ini bahwa Anda ingin membeli beton dengan kekuatan FC aksen sekian sesuai dengan desain dari konsultan struktur sebelumnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi material-material yang Anda beli harus disesuaikan dengan desain yang telah dikerjakan atau ditentukan pada gambar desain para konsultan ini. Oke, berarti untuk poin yang material, pemilihan material ini berkaitan dengan poin yang sudah tadi kita sebutkan ya, mengenai memilih desain. Kemudian untuk mungkin yang terakhir ya. Ya, ini mungkin sedikit tips terakhir juga. Jadi ketika Anda berdiskusi dengan desainer atau konsultan arsitektur, ketika Anda ingin memilih material yang Anda pakai, mungkin ada baiknya kita memilih material lokal yang ada atau available di sekitar kita. Ya. Bukan hanya Anda akan membantu ekonomi lokal setempat, ekonomi lokal Indonesia, namun juga harusnya barang-barang tersebut lebih murah daripada jika Anda menggunakan material impor tentunya, yang tentu saja memiliki banyak biaya untuk sampai ke Indonesia. Betul. Nah, last but not least, seperti tadi kita sebutkan bahwa Anda tentu saja memiliki perencanaan jika Anda saat ini merencanakan untuk membangun rumah untuk satu kamar utama dan satu kamar anak. Mungkin Anda ke depannya akan berencana memiliki keluarga yang lebih besar. Maka rumah Anda bisa disebut sebagai rumah tumbuh. Oke. Sehingga jika Anda ingin membangun rumah yang lebih besar pada saatnya nanti, maka Anda harus merencanakannya sekarang.
ketika orang struktur atau konsultan struktur mendesain rumah Anda, nah ada baiknya Anda langsung membicarakan di awal bahwa Anda ingin membangun rumah misalkan 2 lantai atau 3 lantai dengan sekian kamar tidur, sehingga langsung didesainkan kekuatannya Iya. seperti itu dan diajukan perizinannya lebih lanjut. Oke, jadi mungkin maksudnya untuk rumah tumbuh adalah menyiapkan segala sesuatu untuk nantinya dibangun lagi. Betul. Oke. Biasanya ini terkait struktur utama ya, seperti pondasi. Ya, pada umumnya terkait dengan struktur, karena struktur kan kalau sudah dicor tidak bisa atau sangat sulit untuk ditambah lagi ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin pembahasan kami kali ini mengenai tips untuk membangun rumah sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast arsitektur DBMA Studio. Ya, mungkin Sugi ada yang mau disampaikan? Ya, kepada para listener, subscriber dari podcast DBMA Studio, terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram, IG kami DBMA_studio. Ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ini. Ya. Jika Anda ada komen, silakan. Tentu saja memakai kata-kata yang pantas. Kami Betul. ingatkan, kami akan berusaha untuk selalu membalas komentar Anda jika ada pertanyaan lebih lanjut. Iya. Itu saja, Hanif. Oke. Saya ucapkan kepada Sugi terima kasih atas waktunya dan materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.